Jangan terlalu gampang percaya orang. Bapak Ibu, kita mungkin pernah mendengar nasihat itu dikatakan kepada kita. Atau mungkin kita sendiri yang mengucapkan nasihat itu ke anak kita, atau ke keluarga kita, atau orang lain di sekitar kita. Beberapa hari yang lalu saya baca satu berita, kejadiannya tanggal 25 Juni, berarti masih baru begitu ya, tidak terlalu lama. Diceritakan ada satu orang yang datang ke temannya, tinggal satu kos begitu ya, di satu komplek kosan yang sama. Temannya ini meminjam motor kepada temannya yang satu kosan itu. Ceritanya dia bilang, bro, aku pinjam motor dong, mau kemana? Mau beli makan gitu misalnya. Lalu karena satu kampung begitu ya, di berita itu dikatakan karena mereka berasal dari kampung yang sama, maka temannya ini percaya diberikanlah kunci motor beserta STNK-nya begitu ya, dipinjamkan motor itu. Maka temannya pergi bawa motor itu, tidak berapa lama begitu ya, temannya kembali ke kosan tapi jalan kaki, udah nggak bawa motor. Dan ketika ditanya sama teman yang meminjamkan motornya di mana? Orang ini berkelit, jawabnya berbelit-belit begitu ya, ngeles sana ngeles sini. Akhirnya dilaporkan sama temannya yang meminjamkan motor ke polisi. Diusut akhirnya baru ketahuanlah bahwa orang ini menjual motor temannya yang dia pinjam itu. Dan itu bukan motor pinjaman pertama yang dia jual. Dia sudah melakukan hal yang sama ke teman-teman lainnya. Pinjam motor, dibawa pergi, dijual, nggak balik ke yang pemiliknya. Bapak Ibu, ketika dia membaca atau mendengar berita ini, dalam pikiran kita mungkin terbersit. Makanya jangan gampang percaya sama orang. Makanya jangan gampang memberi sesuatu kepada orang yang kita nggak terlalu kenal begitu ya. Mungkin itu yang ada di dalam pikiran kita waktu itu. Setelah memberikan kepercayaan kepada orang lain memang nggak gampang begitu ya. Di satu sisi ketika kita memberikan satu kepercayaan kepada orang lain, itu akan membuat kita menjadi rentan, menjadi terbuka untuk diserang, menjadi terbuka untuk dimanfaatkan, menjadi terbuka untuk dilukai, disakiti. Makanya perusahaan nggak langsung terima orang yang melamar di tempatnya dia, begitu ya. Demikian juga orang nggak sembarangan milih pasangan, karena untuk bisa percaya sama seseorang itu nggak gampang. Itu akan menempatkan kita di posisi yang rentan, mudah diserang, mudah disakiti, mudah dikecewakan kalau kita kasih kepercayaan ke satu orang. Tetapi di sisi yang lain, orang yang sulit untuk percaya sama orang yang nggak mau membuka diri dan memberi kepercayaan kepada orang lain, sudah orang yang seperti itu akan kesulitan untuk bisa berelasi dengan orang lain. Mungkin kita pernah ketemu dengan orang yang nggak nyaman kalau kita berelasi dengan dia, karena dia bawaannya curiga, dia bawaannya ya seperti itu gampang curiga sama orang, sehingga kita mau dekat, mau ngobrol sama dia rasanya sulit begitu, karena bawaannya curiga terus, nggak bisa percaya. Bapak Ibu, untuk bisa percaya kepada orang lain memang nggak gampang. Tetapi masalahnya, kesulitan ini ternyata bukan cuma kita alami dalam relasi kita dengan orang lain, tetapi juga kita alami di dalam relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita hidupnya mulus dan lancar, kita mungkin mudah untuk bisa berkata, aku percaya kepada Tuhan. Kalau ketika hidup kita sesuai dengan apa yang kita harapkan, ketika semua impian kita, semua rencana kita berjalan sesuai dengan apa yang kita rancangkan, apa yang kita mau, kita mungkin mudah untuk percaya kepada Tuhan yang memimpin dan menyertai hidup kita. Tetapi lain cerita kalau Tuhan membawa kita kepada guru. Lain cerita kalau Tuhan membawa kita mengalami satu kondisi yang membuat hidup kita serba tidak pasti. Satu kondisi yang membuat kita mengalami penderitaan, kesusahan yang begitu rupa. Jadi dalam masa-masa itu kita pasti bergumul untuk percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca dari Mazmur 136 ayat 16 ini mengingatkan kita bahwa Allah memang pernah memimpin Israel ke padang gurun. Tetapi di sana ketika Allah memimpin Israel di padang gurun, orang mungkin langsung menghubungkan Allah membawa Israel ke padang gurun untuk menghukum Israel karena Israel nggak percaya sama Tuhan, begitu ya.
Tetapi itu adalah babak kedua dari perjalanan Israel di padang gurun. Dan kita akan melihat bahwa ketika Allah memimpin Israel ke padang gurun, Allah mau mengajar mereka, Allah mau mendidik mereka, dan Allah memakai padang gurun untuk menjadi tempat pendidikan itu, tempat pelatihan buat Israel. Setelah Allah mengajar Israel untuk percaya kepadanya. Dan setelah ada dua babak tadi yang saya katakan ya, kita akan melihat dua babak ini satu persatu secara singkat. Babak yang pertama dimulai dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Mari kita buka sebentar Keluaran 13 ayat 17 sampai 18. Ini adalah peristiwa setelah tulah ke-10 diberikan Allah ke orang-orang Mesir. Lalu Fir'aun dikatakan di Keluaran 13 ayat 17, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu, ini adalah babak pertama dari perjalanan Israel di padang gurun. Dan di sini sudah kita melihat bahwa Allah tidak membawa Israel ke padang gurun serta-merta untuk menghukum mereka. Tidak. Ini adalah babak pertama, dan di sini kita melihat bahwa sebaliknya dari pemikiran itu tadi, Allah membawa Israel ke padang gurun justru karena kasihnya kepada Israel. Justru karena Allah ingin melindungi Israel, justru karena Allah ingin menjaga Israel, maka Dia membawa Israel melewati padang gurun. Setelah Allah tahu kondisi Israel saat itu, secara mental mereka adalah bangsa yang baru keluar dari tanah perbudakan. Selama ratusan tahun mereka hidup sebagai budak di Mesir. Dan di dalam status mereka sebagai budak selama 400 tahun itu, tentu tidak serta-merta ketika mereka sudah keluar dari Mesir, mereka menjadi orang yang jago, yang berani dan sebagainya. Cuma mental budak, mental orang terjajah itu masih melekat di dalam diri mereka. Secara ekonomi mereka pun juga bangsa yang miskin, tidak punya kekuatan kekayaan ekonomi yang seperti apa. Walaupun memang ketika mereka keluar dari Mesir, dikatakan orang-orang Mesir ada yang memberikan hartanya dan sebagainya untuk orang-orang Israel yang keluar dari Mesir ini. Secara militer, saudara, juga ini bukan bangsa yang terlatih untuk berperang. Selama ratusan tahun mereka sebagai budak, bukan sebagai tentara, bukan sebagai prajurit. Mereka tidak punya kekuatan militer, mereka tidak punya keterampilan untuk berperang. Dan terlebih lagi secara identitas. Secara identitas, umat Israel yang baru keluar dari Mesir ini, sangat mungkin mereka lebih memandang diri mereka sebagai orang Mesir daripada sebagai umatnya Allah. Karena ratusan tahun mereka ada di Mesir. Nenek moyang mereka, bukan nenek moyang, yang mungkin sampai kakek buyut mereka ada dari Mesir. Mereka lahir di Mesir, mereka besar di Mesir. Sangat mungkin mereka lebih mengidentifikasikan diri mereka sebagai aku orang Mesir yang keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa dan Allahnya. Sebelum kokoh identitas mereka sebagai aku ini umat Tuhan, karena mereka memang baru keluar dari Mesir. Karena kasihnya Allah memimpin Israel yang kondisinya seperti itu, menjauhi peperangan dan melewati padang gurun. Karena mereka belum siap secara mental, secara militer, secara di dalam relasi mereka dengan Tuhan pun mereka belum punya identitas yang kokoh sebagai umat Allah. Maka ketika Allah memimpin Israel masuk ke padang gurun, itu karena kasihnya buat umatnya. Di sepanjang padang gurun pun Allah berkali-kali menyatakan kasihnya buat Israel. Ketika mereka tidak punya air untuk minum, ketika mereka tidak punya makanan untuk dimakan, Allah mengubah air yang pahit menjadi manis. Allah mengeluarkan air dari batu karang. Allah mengirimkan mana setiap pagi. Allah mengirimkan burung puyuh. Dan yang tidak pernah beralih dikatakan Allah memimpin mereka dalam wujud tiang awan dan tiang api. Setelah orang-orang Israel bisa melihat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka selama di padang gurun. Dan Allah menyatakan itu semua untuk apa? Untuk mengajar Israel, percayalah kepada aku mengasihi.
Allah mengajar Israel untuk percaya kepadanya lewat penyertaannya, lewat kebaikannya, lewat pemeliharaannya atas hidup mereka. Bahkan dikatakan selama perjalanan itu baju mereka, alas kaki mereka nggak rusak, dijaga oleh Tuhan sebegitu rupa. Tetapi apakah Israel yang sudah mengalami penyertaan Allah, yang sudah mengalami kebaikan Allah, pemeliharaan Allah sampai detik itu, apakah kemudian mereka menjadi satu umat yang kami percaya kepada Allah? Sayangnya tidak. Makanya kita masuk ke babak yang kedua. Di Bilangan 14, mari kita buka. Bilangan 14. Ini adalah kelanjutan dari kisah 12 pengintai. Ketika Allah sudah memimpin Israel tiba di padang gurun Zin, begitu ya. Kalau saudara membuka peta Alkitab di sebelah kanan, begitu ya, saudara akan lihat jarak dari padang gurun Zin ke Kanaan itu sudah nggak jauh, nggak nyampe setengah perjalanan mereka yang sudah mereka lewati. Itu udah nggak terlalu jauh. Maka Musa mengutus 12 pengintai untuk cari tahu Kanaan itu seperti apa. 12 pengintai pergi, 40 hari kemudian 12 pengintai balik, dan diceritakan 10 orang pengintai ngomong apa? Orang-orang Kanaan besar-besar dan mereka makan orang. Kita jangan ke sana, kita balik aja. Tetapi ada 2 orang dari 12 pengintai itu, satu Yosua dan satu Kaleb. Yosua dan Kaleb berkata, Tuhan menyertai kita. Kenapa takut? Tuhan akan mengalahkan mereka, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan membawa kita masuk ke tanah itu yang Dia sudah janjikan kepada kita. Ayo pergi, kata Yosua dan Kaleb. Tetapi orang Israel lebih mendengar perkataan 10 orang yang mengatakan orangnya gede-gede, kita jangan ke sana nanti dimakan. Seorang Israel lebih mendengar 10 orang ini. Akhirnya orang Israel memutuskan, ayo kita pulang aja ke Mesir. Bahkan mereka mengeluh begitu ya di pasal 14 ayat yang kedua. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Setelah mereka mendengar perkataan 10 orang itu, begitu ya, kalau ke sana nanti kita mati dimakan. Lalu mereka mengatakan, mendingan kami mati di Mesir. Atau ya udahlah kami mati di padang gurun ini aja. Kira-kira apa yang saudara lakukan kalau saudara menjadi Allah mendengar Israel pada waktu itu? Sudah dibebaskan dari Mesir, dalam perjalanan dari Mesir sampai di situ sudah disertai begitu rupa setiap hari, setiap saat. Tapi ketika mereka mendengar 10 orang ngomong, orangnya besar-besar, kita nggak ada apa-apanya, mereka makan orang. Ada 2 orang padahal yang jelas-jelas ngomong, Tuhan udah janji, Tuhan akan masukkan kita ke sana, ayo pergi. Tapi semua umat lebih memilih kita balik aja ke Israel. Dan kali itu sudah mereka nggak cuma ngomong doang. Sebelum-sebelumnya memang sering mengeluh seperti itu, tetapi kali itu mereka udah bilang, ayo kita tunjuk pemimpin. Artinya mereka nggak mau mengakui Musa sebagai orang yang ditunjuk Allah untuk memimpin mereka ke Kanaan. Mereka mau angkat pemimpin yang lain selain Musa untuk memimpin mereka balik ke Mesir. Sudah, kalau kita jadi Allah, apa rasanya? Marah tentu saudara. Dan Allah pun marah kepada umat ini. Maka di ayat yang ke-22 kita lihat ayat ke-22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Allah mengatakan satu generasi ini, yaitu yang melihat 10 tulah, yang melihat air laut terbelah, yang melihat tiang awan dan tiang api, yang makan mana tiap hari. Satu generasi ini, Allah katakan, tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Selalu lanjut di ayat yang ke-32 dan 34.
Bilangan 14 ayat 32 sampai 34. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Bapak Ibu ingat ayat 2 tadi, umat Israel berkata apa? Sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Dan Tuhan kasih omongan mereka. Karena kamu gak percaya, karena kamu terus-terusan melawan, karena kamu terus-terusan gak percaya, sekalipun udah lihat air laut terbelah, sekalipun udah lihat tiang awan dan tiang api, sekalipun kamu tiap hari makan mana, tapi kamu tetap tidak percaya. Allah katakan, putar-putar 40 tahun. Dan kamu yang mengatakan lebih baik kami mati di padang gurun, terjadilah kata Tuhan. Allah marah betul-betul dengan umat ini. Allah marah besar kepada mereka, sehingga Allah menyuruh mereka putar balik. Berjalanlah ke arah laut tenggelam. Artinya mereka disuruh putar-putar lagi. Dan selama 40 tahun mereka menjalani itu sebagai hukuman atas ketidakpercayaan mereka. Sekalipun mereka sudah lihat, sekalipun mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan setiap hari dalam perjalanan mereka. Setelah Allah menghukum Israel, tetapi bukan berarti kasihnya berubah. Sebaliknya, karena tindakan kebaikan Allah tidak juga membuat umat ini percaya kepadanya, maka Allah menegur mereka dengan keras. Tuhan katakan di ayat yang ke-34, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Setelah suruh putar balik, dan ketika Israel jalan putar balik, setelah mereka akan melihat lagi. Oh, di situ mereka pernah mengalami ini dengan Allah, di situ mereka pernah mengalami itu dengan Allah, di situ Allah mengeluarkan air, di situ Allah melakukan ini dan itu buat mereka. Setelah mereka akan melihat lagi, mereka akan berpikir ulang, dan Allah mau mereka menjadi umat yang percaya kepada-Nya. Setelah Allah menghukum Israel, tetapi Allah kasihnya tidak berubah bagi umat ini. Karena setelah mereka putar balik pun, penyertaan Allah tetap Allah nyatakan. Ada bangsa asing yang mau mengalahkan Israel, Tuhan lindungi bangsa ini. Ada raja yang menyewa orang untuk mengutuki bangsa ini, Tuhan ubah perkataan orang itu, Bileam. Allah masih menjaga umatnya, Allah masih menyampaikan firman-Nya kepada umatnya. Kasih-Nya tidak berubah sekalipun Dia sedang menghukum umatnya. Allah menghukum umatnya supaya umat ini belajar dengan cara yang lebih keras untuk percaya kepada Allah di dalam penderitaan mereka. Padang gurun menjadi tempat di mana Allah menyampaikan satu pesan kepada Israel. Kamu adalah umatku, akulah Allahmu. Percayalah kepadaku karena aku mengasihimu, kata Tuhan. Sebagaimana Allah mengajar Israel di padang gurun, Allah pun mengajar kita. Allah bisa mengajar kita lewat hal-hal yang membahagiakan dalam hidup kita. Tapi jangan lupa, Allah juga bisa membawa kita melalui padang gurun untuk mengajar kita percaya kepada-Nya. Seringkali padang gurun, seringkali penderitaan, musibah, ketidakpastian dalam hidup kita, seringkali hal itu membuat kita lebih lagi belajar percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena di padang gurun, di dalam penderitaan, di tengah ketidakpastian, saudara, kita merasa tidak lagi berdaya. Kita berjuang sekuat tenaga, kita sudah melakukan segala upaya, tetapi rasanya semua jalan buntu. So, di saat itu terjadi, di saat kita sudah mentok, kita seringkali baru memandang kepada Tuhan, baru belajar berserah kepada Tuhan. Setelah pada waktu itulah kita lebih lagi belajar apa artinya berserah, apa artinya percaya kepada Tuhan. Maka ketika Tuhan mengizinkan kita melewati padang gurun,
Ketika Tuhan mengizinkan ada penderitaan, ada musibah dalam hidup kita. Ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami ketidakpastian, ingatlah bahwa kasih-Nya tidak berubah buat kita. Kita bisa merasa Tuhan gak sayang. Kita bisa merasa Tuhan kok gak mengasihi aku seperti dulu. Tetapi percayalah bahwa kasih-Nya tidak berubah. Dalam penderitaan kita mungkin bertanya, kalau Tuhan sayang, kenapa Dia izinkan kita mengalami penderitaan ini? Saudara, Israel pun bertanya demikian. Ketika mereka di padang gurun gak ada air, mereka mengeluh sama Tuhan, mereka bertanya sama Tuhan lewat Musa, kenapa kau pimpin kami ke padang gurun ini? Saudara, mereka gak ngerti. Kenapa Tuhan bawa kami ke sini? Lebih baik kami ada di Mesir, kata mereka. So Israel pun tidak mengerti kenapa Allah bawa mereka ke padang gurun. Gak punya air, gak punya makanan, sebagai berbagai macam keterbatasan lain. Dan dalam ketidakmengertian mereka bertanya, mereka mengeluh kepada Allah. Padahal mereka sudah melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Tetapi kita yang sudah membaca kisah umat Israel di padang gurun ini, kita tahu alasannya kenapa Allah bawa mereka ke padang gurun. Karena Allah mengasihi mereka, Allah mau menjaga mereka, Allah mau melindungi mereka. Seperti Israel, kita mungkin tidak mengerti alasan dibalik penderitaan kita. Seperti Israel, kita mungkin tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan ini hadir dalam hidup kita. Tetapi sekalipun kita tidak tahu, kita tetap bisa percaya bahwa kasih Allah tidak berubah. Allah yang memimpin Israel di padang gurun adalah Allah yang sama yang membebaskan mereka dari Mesir. Demikian juga dalam hidup kita. Allah yang mengizinkan ada penderitaan, ada musibah, ada kehilangan, ada ketidakpastian masuk dalam hidup kita adalah Allah yang sama yang berkata, aku tahu segala dosamu, aku mengampunimu, aku menerimamu karena aku mengasihimu. Kasih Allah buat kita tidak berubah sekalipun kita ada di dalam padang gurun. Kasih Allah tidak berubah buat kita sekalipun kita ada di dalam penderitaan atau pergumulan. Kasih-Nya tidak berubah. Ada satu lagu di dalam bahasa Inggris yang di bagian refnya berkata seperti ini. Ketika kamu tidak bisa melihat tangan, ketika kamu tidak bisa melihat hal baik dari apa yang Tuhan izinkan hadir dalam hidupmu, percayalah hatimu. Ketika kita tidak bisa melihat tangan Allah yang bekerja di dalam penderitaan kita, percayalah hatimu. Karena hati Allah baik. Karena hati Allah mengasihi setiap kita, umat-Nya. Tuhan tidak pernah memanggil kita untuk mengerti rencana-Nya. Enggak pernah Tuhan bilang, ngertiin aku dong. Enggak. Yang Tuhan panggil untuk kita lakukan adalah percayalah pada-Nya. Taatilah perintah. Sekalipun kita tidak mengerti jalan Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti rencana Tuhan, perintah Tuhan tetap sama, percayalah kepada-Ku. Karena aku mengasihimu, kata Tuhan. Ketika Tuhan mengizinkan kita melewati padang gurun, mengalami penderitaan, ingatlah kebaikan-Nya di masa lalu. Seorang Israel begitu luar biasa bebalnya. Karena sekalipun mereka sudah mengalami mujizat Tuhan, enggak berapa lama mereka mengalami masalah, mereka seakan-akan seperti bangsa yang enggak pernah mengalami kebaikan Tuhan. Ketika mereka berhadapan dengan mata air yang pahit, selalu mereka mengeluh. Mereka mengatakan, kenapa Tuhan bawa kami ke sini untuk matikah? Lebih baik kami di Mesir. Padahal sebelumnya mereka baru beberapa waktu yang lalu melihat Tuhan membelah air laut. Tapi ketika berhadapan dengan air yang pahit, selalu mereka mengeluh. Ketika mereka berhadapan dengan sekali lagi nggak punya air, begitu, mereka mengeluh lagi. Seolah-olah Tuhan tidak pernah memberikan mereka air dalam hidup mereka. Begitu luar biasanya Israel, sangat cepat lupa dengan perbuatan Allah yang ajaib, yang sudah mereka alami sebelumnya, yang mereka lihat sendiri, yang mereka kecap sendiri. Seolah-olah Tuhan tidak pernah melakukan itu. Di dalam penderitaan atau ketidakpastian, ingatlah segala kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan di masa lalu. Tetapi aku maunya Tuhan baik hari ini. Tunggu, kata Tuhan. Justru disinilah kita belajar percaya sama Tuhan. Waktunya Tuhan bukan waktunya kita.
Kita mau hal yang baiknya sekarang dong. Tuhan bilang, nanti aku mau mengajar kamu percaya kepadaku. Saudara, ketika Tuhan menjadikan waktu yang baik itu, saudara, maka semuanya akan terasa indah. Pada waktu itu kita baru bisa berkata, oh beginilah rencana Tuhan. Oh seperti inilah maksudnya Tuhan. Tapi sebelum waktu itu mungkin kita mengeluh, mungkin kita bertanya-tanya, mungkin kita kecewa, mungkin kita marah. Tapi tetaplah dekat sama Tuhan. Tetaplah percaya kepada hatinya yang mengasihi kita. Allah masih Allah yang sama hari ini. Dia yang memimpin Israel keluar dari Mesir. Dia yang memimpin Israel di padang gurun. Dia yang menyertai Israel selama 40 tahun di sana. Adalah Allah yang sama hari ini. Kita bisa percaya kepadanya. Kita bisa berserah kepadanya karena Dia setia. Jangan gampang percaya sama orang. Tetapi juga jangan kita mengandalkan diri sendiri. Amsal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena jalan Tuhan seringkali kita nggak ngerti. Kalau kita terus maksa Tuhan harusnya seperti ini, harusnya seperti itu, saudara, kita akan stres. Kita akan makin tertekan. Tetapi biarlah kita mengingat bahwa ketika Tuhan mengizinkan penderitaan, ketika Tuhan mengizinkan kita masuk kepada gunung, Tuhan mau lakukan itu untuk mengajar kita makin percaya kepada penyertaan, makin percaya akan hatinya yang baik sekalipun kita nggak bisa lihat rencananya dengan utuh. Ketika Tuhan mengizinkan kita menderita, belajarlah untuk tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam masa krisis saat ini mungkin ada banyak hal yang kita kehilangan. Di dalam masa krisis seperti ini mungkin ada banyak pergumulan, banyak ketidakpastian yang kita jumpai dalam hidup kita. Tapi Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, di dalam segala kondisi itu, Tuhan mungkin mau membukakan mata kita bahwa kita tidak bisa berharap kepada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita tidak bisa berharap kepada pekerjaan kita. Kita tidak bisa berharap kepada atasan kita. Kita tidak bisa berharap kepada skill kita, kemampuan kita. Kita tidak bisa berharap kepada keluarga kita, orang-orang yang kita kenal. Bukan kepada mereka, sekalipun mereka mengasihi kita. Tapi Tuhan mau mengajar kita lebih lagi bahwa satu-satunya pribadi yang bisa kita harapkan, satu-satunya pribadi yang bisa kita percayai hanyalah Allah yang baik dan penuh kasih. Satu-satunya pribadi yang bisa kita bersandar kepadanya adalah Allah yang mengasihi kita dari dulu sampai hari ini dan sampai lagi kesudahan. Kasih Allah buat kita tidak pernah berubah. Oleh karena itu, ketika Tuhan membawa kita mengalami penderitaan, belajarlah untuk semakin percaya kepadanya. Karena Dia Allah yang baik, Allah yang penuh kasih buat setiap kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa.